itu jangan sampai salah. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus dipendekkan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam kita mengucapkan takbir, kita tuh mengangkat kan tangan gitu kan, Allahu Akbar. Pertama di sini saya jelaskan ya Ustaz, takbirnya itu wajib. Mengapa rukun? Wajib takbir. Tetapi mengangkat tangan pada saat mengucapkan takbir, mengangkat tangannya hukumnya sunat. Jadi andai pun kita tidak mengangkat tangan Allahu Akbar, maka tetap sah. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi harus kita pilih-pilih yang mana rukun, yang mana sunat. Ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi mengangkat tangan pun kita saat takbir, ini sholat tetap sah. Mengapa? Karena mengangkat tangan hukumnya sunat. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, kalau kita memang mengamalkan yang sunat mengangkat tangan, ada juga panduannya. Panduannya begini ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ukuran diangkat itu batas pundak. Jangan pula Allah. Udah lewat telinganya kan. Allahu Akbar. Nah ini tak itu ukuran, tapi batas pundak. Allahu Akbar. Nah ya kan. Kemudian jari-jari tangan tidak rapat pala, agak renggang sedikit betul. Tidak rapat kali, tidak renggang kali, jangan pala begini. Allahu Akbar, jangan pala begitu ya kan. Tidak pala rapat kali, tak pala renggang kali. Bak koto peti perak yang sedang-sedang saja. Itu ya kan. Jadi tak pala kali, tak pala rapat kali, tak pala renggang kali. Allahu Akbar. Kemudian telapak tangan kita menghadap ke ada orang saya tengok kan, Allah begini buatnya, Allah Akbar. Mana agaknya dapat kawan nih, saya pikir kan. Jadi panduannya tak begitu pula. Usahakan telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Itu dia. Kalau kita mengamalkan yang sunat tadi itu, maka betul-betul pula sesuai panduan. Itu kan merek kan. Seharusnya telapak tangan tadi menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Jadi kalau kaum ibu itu rapat ini ya. Ya rapat ke badan. Kalau kaum bapak yang begini pula tak rapat, tapi kaum ibu rapat dia. Jadi yang perlu kita perhatikan tadi dalam mengangkat rambut tadi. Saya ulang ya, karena ini perbuatan yang setiap jam kita lakukan. Mengucapkan takbir hukumnya wajib. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Itu dia. Jadi kalau diamalkan yang sunat cocok sesuai panduan, jangan pula macam tak pakai panduan. Anda bisa mengangkat tangan pula. Tak boleh begitu, harus ada juga panduan. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, itu rukun pertama tadi mengucapkan takbir, ya kan? Kemudian rukun kedua ini berdiri. Rukun kedua itu berdiri. Bagi yang mampu, bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib dia sholatnya berdiri. Dan dalam mazhab Syafi'i dihukumkan berdiri itu kalau berdiri tegak lurus. Jadi kalau ada orang yang dia mampu berdiri sempurna tegak lurus, dimerengkannya Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah, ya kan? Atau dibungkukkannya Allahu Akbar, padahal dia mampu berdiri, tapi buatnya begini, maka sholatnya tidak sah. Mengapa begitu? Karena itu tak berdiri namanya. Jadi bagi orang yang mampu, maka diwajibkan dia berdiri dalam sholat tadi, yaitu sholat yang fardu. Yang sholat 5 waktu itu wajib berdiri, ya kan? Jadi ibu yang saya muliakan,
Macam mana kalau tak mampu berdiri? Maka sholatlah dengan duduk. Atau dia mampu berdiri, tapi memang udah bawaan badannya mereng, memang begitu bawaan badan dia. Mampunya dia berdiri tapi mereng, udah sholatlah seperti itu, berdiri tapi dalam keadaan mereng tadi. Macam mana? Oh, kaki pula tak mendukung ya. Kalau tak mendukung kaki, maka sholatlah sebab macam mana supaya kaki itu jangan terasa sakit saat kalau melaksanakan sholat. Berarti kalau misalnya dengan tadi itu ada sakit kaki, duduk dan bisa, maka duduklah ibu melaksanakan sholatnya tadi. Sah. Karena mengapa? Karena ya ada namanya sakit, ya kan? Karena sakit namanya. Jadi kalau tadi yang tak sakitnya pula, yang mampu dia berdiri, tak dia berdiri, maka sholatnya tidak sah lagi. Karena berdiri itu merupakan rukun dari sholat. Itu dia Bu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau tadi dia tak mampu berdiri, yang bisanya hanya bungkuk, maka bungkuklah melaksanakan sholat tadi. Memang dia posturnya bungkuk. Kemudian bagi orang yang sudah tidak mampu juga berdiri tadi, bungkuk pun tak bisa, maka dia melaksanakan sholat dengan duduk. Kemudian kalau tak mampu sholat dengan duduk, berbaring. Macam mana berbaringnya? Berbaringnya menyamping, kemudian menghadap kiblat. Tangan yang sebelah kanan kita golei. Begitunya berbaringnya, bukan berbaring menelentang. Tangan yang sebelah kanan kita golei, tangan yang kiri di atas. Kalau tak mampu begitu, barulah tadi sholatnya dengan berbaring. Usahakan berbaring menghadap ke kiblat, kemudian kepala agak diganjal sedikit pakai bantal supaya lebih tinggi, jelas menghadap kiblat juga kan. Jadi macam mana rukuk dan sujudnya? Ya kan? Macam mana rukuk dan sujudnya? Jadi ibu-ibu usahakanlah misalnya rukuk itu kalau memang sudah tak bisa lagi diangkat tadi badan ini, maka dengan isyarat mata. Dia kan sudah tak mampu lagi untuk apa kan? Sudah ini diganjal pakai bantal ya kan? Dia yang bisa isyarat mata. Rukuknya Allahu Akbar. Ibu buka sedikit mata nih jam pada dia. Allahu Akbar. Giliran sujudnya nanti, bayangkanlah sujud itu kan. Iya, maka habis mata ditutup. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Begitulah caranya. Di isyarat-isyarat namanya kan. Jadi ibu yang saya muliakan, begitulah aturannya di dalam agama kita ini tentang masalah sholat wanita. Lalu macam mana kalau seandainya berbaring pun tak bisa tadi, karena sudah tak mampu lagi ondak bergorak-gorak, ondak membalik pun dia digorakkan orang. Maka sholatlah dengan isyarat mata juga. Dari mulai takbiratul ihramnya dengan mata. Allahu Akbar. Setiap mau rukuk, inilah tadi kedipkan dia sedikit. Mau sujud pun begitu juga, isyarat dengan mata. Kemudian itu yang saya muliakan. Kalau isyarat juga sudah tidak sanggup, isyarat dengan mengkedipkan mata pun tak sanggup. Macam mana? Tidak boleh lagi pula. Selagi dia masih sadar, belum koma, maka dia sholat dengan hati. Macam mana maksud sholat hati ini? Dibayangkannya lah dia macam mana cara mengangkat takbiratul ihram, dibayangkannya lah macam mana dia ruku, dibayangkannya lah macam mana dia sujud.
Terbayang-bayanglah begitulah dia kan. Sholat dengan hati. Artinya apa? Selagi dia masih sadar, bukan koma, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat tadi. Ya Bu, ya. Tetap wajib melaksanakan sholat. Kecuali sudah koma, maka tak wajib lagi melaksanakan sholat. Jadi ibu yang saya muliakan, inilah yang perlu kita perhatikan tentang masalah berdiri dalam sholat tadi. Sampai di sini bisa betul pahami. Kalau sudah bisa kita pahami, sampai ini saja dulu pembahasan kita supaya mudah diingat. Nanti kita lanjutkan rukun berikutnya. Jadi di sini saya tadi jelaskan bahwa begitulah pentingnya kita tengok melaksanakan